Oke, selamat malam ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini saya mau bahas soal rekomendasi printer. Kebutuhannya itu untuk office, jadi buat di kantor. Ya, kantornya ini saya asumsi adalah kantor small office atau kecil yang mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 orang ya. Nah, jadi rekomendasi printernya untuk kebutuhan di office yang orangnya cuma sekitar 5 sampai 10 itu seperti apa? Dan yang pasti kita butuh printernya itu bisa WiFi, bisa scan dan juga fotokopi. Ya, kenapa harus WiFi? Karena udah pasti printernya akan di-share ke banyak orang. Jadi masing-masing dari teman-teman atau karyawan di sana bisa langsung ngeprint tanpa harus repot colok lepas kabel. Jadi mau ngeprint dari handphone, smartphone dari Android, dari iOS atau dari tablet, dari PC, laptop itu semua bisa. Jadi kita nggak repot harus colok lepas kabel, dan printernya itu kita hanya butuh satu aja ya. Dan selain dia bisa WiFi, udah pasti dia harus bisa multifungsi. Karena apa? Kita perlu scan dan juga kita perlu bisa fotokopi ya. Jadi sekalian juga kalau memang kita mau fotokopi invoice atau kita mau fotokopi dokumen, itu udah bisa langsung pakai printer tersebut. Dan juga kita juga perlu yang namanya bisa scan ya, karena banyak sekali sekarang dokumen-dokumen yang bentuknya itu digital ya. Jadi kita langsung scan masuk ke printer masing-masing atau komputer masing-masing, atau kita juga bisa share lewat cloud. Jadi semuanya serba bisa di-sharing, oleh karena itu kita butuh yang namanya WiFi. Oke. Nah, ini adalah bagian pertama atau part pertama ya. Jadi saya akan bahas printernya seperti apa. Kalau untuk rekomendasi kebutuhan printer di kantor seperti ini, yang pasti saya akan rekomendasi yang namanya printer inktank. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau saya cek di Google printer inktank. Di sini sudah banyak sekali printer inktank yang saat ini sudah ada di semua merek. Ya, sebutin aja merek printer yang ada di Indonesia yang umum saat ini ada 4, yaitu si Brother. Sebelum saya lanjut, yang akan saya jelasin di sini ada 4 topik ya. 1, pilih printernya tipenya seperti apa, pilihan mereknya seperti apa, dan juga garansi resminya dan juga perawatan atau maintenance-nya. Ya, sekarang kita di pilihan printernya seperti apa, yaitu udah pasti yang tadi saya sebut pilihan printernya adalah printer inktank seperti ini. Jadi ini adalah printer inktank asli pabrikan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tangki tintanya. Kita tinggal isi, tuang tangki tinta botol ke dalam tangki printer. Jadi ini bukan modifikasi, ini asli pabrikan ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah pilihan printernya udah pasti pilihan printer inktank. Dan ini menurut versi dari saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi dari yang lain atau apapun silakan. Dan kenapa saya pilih atau rekomendasi pakai printer inktank? Karena printer inktank ini dia print scan copy dan juga dia bisa cetak warna ya. Kita perlu mau cetak warna-warni, kita mau bikin brosur, kita mau cetak stiker, kita mungkin mau cetak label, atau kita mau buat surat penawaran, kita perlu juga printer yang bisa cetak warna. Jadi kebutuhannya itu dia selain multifungsi dari fiturnya, dia bisa cetak warna. Jadi hasilnya juga akan bagus. Lebih menarik kalau kita bisa cetak warna dibandingkan hanya kita mencetak dokumen hitam putih saja. Oke. Nah, terus yang kedua adalah budget ya. Budgetnya ini untuk printer office ini saya kategorikan adalah mulai dari 2 juta sampai 4 juta ya. 2 juta sampai 4 jutaan. Nah, pilihan merek atau tipenya apa saja yang setara. Oke, sekarang kalau kita bandingin printer, teman-teman juga harus tahu. Jadi pilihan printer itu tadi ya, saya sebutin di sini ada mereknya apa aja, terus tipenya apa aja yang setara. Yang tadi saya sebutin, kita ada 4 merek printer yang umum di Indonesia yang teman-teman harusnya sudah familiar atau tahu, adalah si Brother, Canon, Epson, dan HP. Ya, jadi saya ini pakai berdasarkan abjad, Brother, Canon, Epson, dan HP. Ini semua printer inktank yang ada di Indonesia, dan juga mereka sudah punya printer yang original. Nah, untuk kebutuhan di office ini yang saya rekomendasi adalah print, scan, copy, dan juga dia bisa wireless. Jadi kita harus cari atau kita harus bandingin printernya
yang setara ya. Jadi jangan sampai kita dibandingin printer merek satu dengan fitur yang berbeda antara merek lainnya lagi. Ya udah pasti nanti nggak apple to apple, jadi teman-teman nanti juga bingung. Nah di video ini saya jelasin langsung supaya teman-teman nggak bingung pilihannya seperti apa. Oke, nah pilihannya ada 4, yaitu Brother T420W, Canon G3010, dan Epson L3250, dan satunya lagi si HP 415 Inktank. Ya, ini 4 printer yang setara, fiturnya sama semua, print, scan, copy, dan juga bisa wireless. Jadi ini mereka semua udah setara secara fitur, tinggal nanti kita compare dari harga dan juga ada hal-hal yang lainnya. Oke, nah sekarang berarti tinggal yang ketiga, soal garansi resmi. Karena ini semua printer adalah original pabrikan, jadi semua printer ini bergaransi resmi 2 tahun. Ya, di sini langsung saya ketik ya, garansi resmi sama dengan 2 tahun atau 20.000 cetak atau 30.000 cetak. Ya, ini garansi resmi, jadi printer yang teman-teman beli itu dapat garansi 2 tahun atau 20.000 cetak atau 2 tahun 30.000 cetak. Ini berlaku untuk si Epson, Canon. Yang ini untuk HP, dan satunya lagi 3 tahun atau 30.000 cetak. Ini untuk Brother ya. Nah, jadi kita udah bahas nih sampai garansi resminya. Garansi resminya jadi teman-teman pakai printer Inktank yang original itu awet, aman dan nyaman. Jadi nggak usah khawatir soal biaya perbaikan atau spare part karena semuanya sudah di cover garansi 2 tahun 20.000 cetak untuk si HP, atau 2 tahun 30.000 cetak untuk si Epson dan Canon, dan 3 tahun atau 30.000 cetak untuk Brother. Oke, itu yang soal kita bahas soal garansi. Nah, terus yang keempat adalah bagaimana sih kalau kita pakai printer ini? Apakah perawatannya susah atau bagaimana? Apakah maintenance-nya juga repot? Jawabannya tidak ya, karena yang pasti supaya teman-teman dapat garansi, pastikan teman-teman pakai cartridge atau pakai tinta original ya. Seperti kita lihat gambar di sini, ini semua printer Inktank, ini mereka menggunakan tinta ya, tinta botolan yang original. Jadi di sini kalau misalnya merek HP, kita pakai yang merek HP. Kalau misalnya di sini saya cari misalnya Epson atau Canon ya, di sini juga ada banyak tinta-tintanya. Jadi sesuaikan dengan setiap merek masing-masing dan pastikan teman-teman pakai yang original. Karena masih banyak dan saat ini banyak sekali yang jualan tinta KW atau kompatibel alias bukan asli tapi pakai kemasan dus seperti asli. Padahal itu bukan yang original ya. Jadi pastikan teman-teman pakai yang tinta original. Dan juga satu lagi yang saya perlu garis bawahi adalah seperti ini contohnya ya. Ini adalah iklan salah satu printer Canon ya, G1010 G1010. Tapi di sini penjualnya ngasih tahu dia jualnya itu printernya dipasang atau dipaketin dengan dengan tinta kompatibel ya, tintanya kompatibel. Nah, ini tinta kompatibel ini artinya bukan tinta asli. Ini adalah tinta merek lain atau misalnya tinta-tinta yang ada di luar sana yang harganya lebih murah tapi dia bukan original. Nah, kalau misalnya teman-teman beli printer itu pastikan dapatnya yang original. Karena kalau misalnya teman-teman pakai kompatibel seperti ini, udah pasti garansinya void. Nah, itu yang saya tidak mau terjadi karena kita maunya semua pakai original, semua dapat cover garansi, dan teman-teman juga pakai printer ini untuk jangka panjang dan biaya operasionalnya sangat-sangat murah. Oke? Jadi ini sedikit informasi supaya teman-teman juga jangan salah pilih waktu beli printer. Harga mungkin lebih murah sedikit, tapi di sini ditulis compatible ink. Nah, ini bukan original ya. Jadi memang tinta ini bisa nggak dipakai di printer ini? Bisa, tapi dia bukan original ya. Jadi merusak atau membatalkan garansi. Oke, sekarang kita lanjut lagi di maintenance ya. Jadi secara maintenance itu hampir tidak ada. Yang pasti teman-teman hanya gunakan printer sesuai dengan fiturnya masing-masing. Yang pasti juga gunakan selalu tinta original dan juga mencetak sesuai dengan fitur. Jadi istilahnya kalau memang printer ini untuk printer di office atau misalnya untuk printer bisnis, ya teman-teman bisa pakai printer ini untuk cetak kertas foto, cetak undangan, cetak
label, stiker, dan lain-lain sesuai dengan ketebalan kertas yang direkomendasi oleh masing-masing merek. Ya, umumnya itu antara 70 sampai 200 gram untuk kertas yang biasa. Tapi kalau misalnya untuk kertas photo paper itu bisa sampai 230 dan bahkan sampai 260 gram. Oke, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas teman-teman silakan komen. Jadi supaya saya juga bisa bantu jawab, ada pertanyaan atau ada informasi yang mungkin di video ini saya belum menjelaskan secara detail. Nah, sekarang kita kembali ke budget. Karena di sini tadi saya bilang ya, budgetnya 2 sampai 4 jutaan. Kita lihat dulu budgetnya seperti apa. Sekarang coba saya masuk di ini update tanggal 15 Maret ya, 2022. Jadi harganya kita akan lihat yang terupdate. Hari ini saya nggak bisa update di Tokopedia karena ini lagi ada gangguan pada saat ini. Jadi kita coba lihat di Shopee. Oke, kita mulai dari si Brother T420W, T420W ya. Ini harganya ada yang sekitar 2 juta sampai 2,2, 2,1 sampai 2,2 ya untuk si Brother T420W. Dan untuk si Canon G3010 ini antara 2,2 sampai 2,3 ya. Ini adalah harga pasaran yang saya informasikan supaya teman-teman jangan beli kemahalan ya. Kalau dapat atau misalnya teman-teman lagi lihat promo yang lebih murah itu lebih bagus, tapi yang pasti teman-teman jangan beli atau jangan dapat informasi harga yang terlalu mahal ya. Jadi selalu kita juga kasih tahu harga pasarannya itu berapa, tipe produknya apa supaya teman-teman lebih hemat budgetnya. Jadi jangan salah harganya kemahalan atau misalnya tipenya nggak sesuai. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah si Epson L3250 ya. Epson L3250 ini yang WiFi harganya mulai dari 3,3 jutaan ya, 3,3 juta. Ada juga yang jual di sini 3 jutaan. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya, 3 jutaan sampai 3,3. Dan untuk yang terakhir si HP 415 ini harganya sekitar 2,1 jutaan ya. Di sini 2.100.000. Ada juga yang 1980. Ya nanti teman-teman bisa lihat, tapi kurang lebih range-nya harganya antara 2 juta sampai 2,1 jutaan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dapat informasi atau misalnya mau bandingin printer-printer Inktank wireless, ya ini pilihannya si Brother T420W, Canon G3010, Epson L3250 dan si HP 415 Inktank yang harganya 2 jutaan ya. Paling mahal kalau saat ini saya lihat Epson L3250 harganya di atas 3 jutaan. Yang lain teman-temannya masih di sekitar 2,1 sampai 2,2 juta. Oke, itu dulu bagian pertama ya, part pertama yang kita akan bahas soal printer rekomendasi untuk office yang spesifikasinya atau fiturnya itu dia WiFi, scan dan juga fotokopi. Besok saya akan lanjutkan lagi di bagian kedua karena kita tadi lagi ngomongin budget yang 2 jutaan sampai 4 juta. Tapi kali ini di bagian pertama kita ngomong atau kita kasih informasi yang budgetnya 2 jutaan sampai 3 jutaan. Besok saya akan kasih lagi yang budgetnya sampai dengan 4 jutaan. Jadi pilihannya bahkan lebih banyak variatif teman-teman, jadi bisa punya informasi yang lebih lengkap soal printer yang kebutuhannya itu untuk di office. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau ada yang mau dikoreksi, silakan di komen. Jadi supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga untuk mendukung channel ini, jika ada iklan di depan, di tengah atau di belakang, jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, semoga informasi bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.